Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran prakarya untuk kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang aspek kerajinan dengan materi kerajinan bahan limbah lunak. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Peta materi pada bab kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian atau kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Perhatikan keempat gambar limbah berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Ungkapkan pendapat kalian tentang keempat limbah tersebut. Temukan gejala masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat keempat limbah tersebut. Kira-kira bagaimana tindakan masalah lingkungan tersebut? Jawab pendapat kalian di Google Form di pendapat 1. Indonesia memiliki kekayaan keindahan tanah air dengan beribu pulau berkat anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepantasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar terpelihara dengan baik untuk kehidupan generasi mendatang. Antisipasi terjadinya dampak lingkungan akibat limbah seperti bencana banjir, pencemaran air, dan pencemaran udara membutuhkan sebuah keahlian. Sebagai generasi yang mencintai tanah air dan bangsanya, sudah tentu kalian harus peduli terhadap problematika seputar limbah ini. Pernahkah kalian mengetahui bahwa limbah di Indonesia telah dikelola melalui berbagai penelitian? Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai instansi, kelompok, atau perguruan tinggi yang membuat proses pemisahan dan pengolahan limbah secara baik. Contohnya, penelitian limbah cair yang telah menghasilkan biogas. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Prinsip kerja bahan limbah lunak. Sampah. Pengertian sampah yaitu suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan limbah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah berdasarkan wujudnya. Limbah gas merupakan limbah jenis yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, SO2.
limbah cair. Jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkus jajan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Berikut ini ilustrasi limbah tersebut. Limbah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah terdiri dari limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman-pemukiman penduduk yang lain. Limbah berdasarkan senyawanya. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau membusuk. Contohnya, kulit buah dan sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh dari limbah organik adalah plastik, beling, dan baja. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Perhatikan dengan seksama. Ungkapkan pendapat kalian tentang kedua kerajinan tersebut. Bagaimanakah masa depan Indonesia dilihat dari karya anak bangsa yang dihasilkan pada pameran itu? Temukan hal-hal yang menggugah inspirasimu. Apa tindakan yang dapat kamu lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah menyaksikan pameran tersebut? Isikan pendapat kalian pada Google Form di pendapat 2. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Limbah lunak adalah mengacu pada kata sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Limbah lunak organik juga dikatakan sebagai limbah basah. Penyebabnya limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Contohnya yaitu kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Berikut ini ilustrasi contoh-contoh limbah tersebut. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk. Limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik dari sampah rumah tangga. Contohnya yaitu plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Berikut ini ilustrasi contoh limbah lunak anorganik. Pengolahan bahan limbah lunak.
Prinsip pengolahan 3R. R yang pertama yaitu reduce, mengurangi, yaitu meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. R yang kedua yaitu reuse, menggunakan kembali, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Recycle, mendaur ulang, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Carilah limbah lunak di sekitarmu. Manakah yang termasuk reduce, reuse, atau recycle? Bagaimanakah cara pengolahannya menurut prinsip 3R? Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut dan isikan di Google Form di LK1. Bantu channel ini dengan tekan subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.